Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan presentase yang berjudul Materi dan Kepribadian Bahasa Indonesia. Saya Nurul Syakinah HR beserta teman saya Muhisbar dan Sherly. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Saya akan membawakan poin pertama, yaitu pengertian bahasa dan kepribadian. A. Pengertian bahasa. Bahasa merupakan simbol, lambang, dan grafik yang digunakan untuk berkomunikasi. Adapun pengertian bahasa menurut para ahli. Menurut Harimurti Kridalaksana, bahasa adalah sistem lambang bunyi berupa arbitre yang digunakan anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. B. Pengertian kepribadian. Kepribadian adalah karakter seseorang yang menyebabkan munculnya konsistensi perasaan dan perilaku. Adapun pengertian kepribadian menurut para ahli. Menurut Cuber, kepribadian yang tampak dan dapat dilihat oleh seseorang adalah gabungan dari keseluruhan sifat-sifat yang tampak dan dapat dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi, yaitu pendidikan watak melalui bahasa. 1. Pendidikan. Pendidikan adalah hal penting sepanjang hidup manusia, karena pendidikan bisa menghasilkan manusia yang handal dan martabat. 2. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter didefinisikan sebagai pembelajaran yang mengarah pada penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh yang didasarkan atau dirujuk pada suatu nilai. 3. Nilai-nilai pendidikan karakter. Nilai-nilai pendidikan karakter yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial. 1. Hal-hal yang memaksa adanya inovasi pendidikan yaitu besarnya eksplorasi pendidikan. Eksplorasi tahapan pembelajaran di mana peserta didik diminta aktif. 2. Kurangnya sumber. Kurangnya sumber seperti kurangnya sumber dalam belajar. 3. Kelemahan sistem. 4. Belum mekarnya alat organisasi kreatif. 4. Lalu bagaimana bahasa melalui bisa dikatakan pendidikan karakter berpengaruh terhadap proses yang dikembangkan oleh para pendidikan karakter. A. Bagian bahasa adalah tulisan bukan tulisan. Perbedaan antara bahasa lisan dan oleh bahasa tulisan bisa dilihat dari pengamat prestasinya. B. Bahasa adalah seperangkat kebiasaan. A. Bagian itu yang bahasa diperoleh dari adalah latihan secara mengulang tulisan. C. Perbedaan antara bahasa lisan dan tutur asli. Bahasa tulisan bisa dilihat dari berbeda-beda manifestasinya. Slogan tersebut bahasa yang dianggap berpengaruh kebiasaan terhadap pendidikan kreatif, yaitu bahasa adalah seperangkat kebiasaan itu yang bisa dikatakan ada diperoleh dari Wikipedia menyebutkan bahwa ada secara ialah ada dalam gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma kebiasaan, bahasa, kelayaan dan hukum adat yang boleh lagi dilakukan di suatu daerah. 5. Ciri-ciri pendidikan karakter. Nilai. Bahasa adalah keteguhan berbeda-beda. 6. Faktor-faktor pendidikan karakter dari kurangnya sumber, kelemahan slogan besar eksplorasi pendidikan tersebut adalah satu hal yang dianggap berpengaruh penting terhadap pendidikan karakter, yaitu bahasa adalah seperangkat kebiasaan bisa dikatakan ada. Dalam situs Wikipedia menyebutkan bahwa adat ialah adat dalam gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan,
kelembagaan dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. 5. Ciri-ciri pendidikan karakter, nilai, keberanian, keteguhan, dan kesetiaan. 6. Faktor-faktor pendidikan karakter: kurangnya sumber, kelemahan sistem, besar eksplorasi pendidikan. Baik, saya akan membahas poin ketiga, fungsi bahasa Indonesia dalam mengembangkan bahasa Indonesia. Fungsi ini mencakup berbagai aspek berikut. A. Mengembangkan kemampuan kompetensi berkomunikasi ilmiah. B. Mengembangkan kemampuan akademis. C. Mengembangkan berbagai sikap seperti sikap ilmiah, sikap paradigma dalam mengembangkan pola-pola berpikir, sikap terpelajar. D. Mengembangkan kecerdasan berbahasa. E. Mengembangkan kepribadian terutama dalam menciptakan kreativitas baru yang terkait dengan pengalaman, pengetahuan, dan situasi yang dihadapi serta kemampuan mengapresiasikannya. F. Mengembangkan kompetensi berkomunikasi antar pribadi sehingga memantapkan perkembangan pribadi. G. Mengembangkan kemampuan sebagai lambang bangsa dan negara.